Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan juga Om Swastiastu untuk kita semua pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ataya Sabina dengan NIM 121150108 yang akan menjadi moderator pada presentasi kita kali ini. Sebelumnya, kami dari kelompok Kandida Albicans akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Ataya Sabina dengan NIM 211501008, lalu ada teman saya dengan nama Filja Alifa dengan NIM 211501042, lalu ada Audi Rizky Nomora 211501018, dan juga Stephanie Jerusli dengan NIM 211501061. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni definisi dan juga struktur yang akan dibacakan oleh teman kita, yakni Filja. Untuk Filja, saya persilahkan. Baik, yang pertama itu definisi dan struktur. Candida albicans merupakan organisme yang mempunyai dua bentuk serta wujud secara simultan atau dimorfik, yaitu yeast-like state atau non-invasive dan sugar fermenting organism, dan fungal form yang memproduksi root-like structure atau struktur semacam akar yang sangat panjang atau rhizoids, serta memiliki kemampuan memasuki mukosa, yaitu invasif. Dinding sel Candida serta pula Candida albicans memiliki struktur berlapis dengan sifat dinamis yang terdiri dari sebagian tipe karbohidrat yang berbeda. Sekitar 80 hingga 90% mengandung yang pertama, Manan polymers of mannose berpasangan dengan protein membentuk glikoprotein, yaitu manoprotein. Yang kedua, alpha-glucans yang bercabang jadi polimer glukosa yang mengandung alpha-1,3 dan alpha-1,6 yang saling berkaitan. Yang ketiga, kitin, yaitu homopolimer N-acetyl deglukosamin yang mengandung ikatan alpha-1,4. Faktor pokok yang lain ialah protein sekitar 6 hingga 25%, serta lemak sekitar 1 hingga 7%. Next. Walaupun jumlah alpha-glucans, kitin, serta manan relatif bervariasi dikarenakan faktor morfologinya, yeast cells serta germ tubes mempunyai komposisi dinding sel yang mirip. Dibandingkan dengan jumlah manan, jumlah glucans jauh lebih banyak pada Candida albicans, yang secara imunologis mempunyai keaktifan yang rendah. Pada gambar pertama terdapat struktur dinding Candida albicans, pada gambar kedua terdapat bentuk mikroskopis Candida albicans. Next. Ciri-ciri Candida albicans, bentuk oval hingga bulat telur, berukuran 3 hingga 6 pm. Yang kedua, tumbuh sebagai sel ragi bertulang tipis. Yang ketiga, berkelompok atau satuan. Yang keempat, berderet-deret. Yang kelima, gram positif. Yang keenam, tidak memiliki kapsul. Candida albicans dapat membentuk pseudomicelia, sel yang memanjang, blastopor, yaitu spora bentuk bulat pada ujung sel, pseudohifa, yaitu rantai sel panjang yang sempit pada septa di antara sel, chlamydospora, yaitu sel yang berdinding tebal dan membesar, dan germ tube, yaitu tunas menonjol pada panjang yang keluar dari sel. Pada gambar A, terdapat sel ragi, blastoconidia, dan pseudohifa dalam eksudat. Pada gambar B, terdapat blastoconidia, pseudohifa, dan chlamydoconidia atau juga chlamydospora dalam biakan pada suhu 30 derajat Celcius. Pada gambar C, terdapat ragi yang membentuk tubulus germinal ketika ditempatkan dalam serum selama 3 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Audi. Untuk Audi, dipersilahkan. Kemudian, klasifikasi Candida albicans. Genus Candida terdiri dari lebih dari 200 spesies dan merupakan spesies ragi yang sangat beragam, yang ikatannya sama dengan tidak adanya siklus seksual. Tidak semua genus Candida dapat menyebabkan infeksi pada manusia, hanya beberapa spesies yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Spesies Candida yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia yaitu Candida albicans, Candida torulopsis glabrata, Candida parasiplosis, Candida tropicalis, Candida fusei, Candida kefir, Candida
Gwalior Mondi, Candida lusitani, Candida stellatoidea, dan Candida dupliniensis. Berdasarkan sistem taksonomi, Candida albicans termasuk dalam kingdom Mycetea atau fungi dan divisi Eumycopita atau jamur sejati yang memiliki dinding sel. Karena belum memiliki alat perkembangbiakan seksual yang jelas, maka Candida albicans dimasukkan dalam subdivisi Deuteromycotina atau imperfect fungi. Dengan kelas Deuteromycetes, Candida albicans termasuk dalam subkelas Blastomycetidae atau imperfect yeast, dan famili Candidoidea Candida albicans termasuk genus Candida dengan nama spesies Candida albicans. Next. Klasifikasi Candida albicans yaitu kingdomnya adalah fungi, filumnya Ascomycota, subfilumnya Saccharomycotina, class Saccharomycetes, ordonya Saccharomycetales, familinya Saccharomycetacea, genusnya Candida, spesiesnya Candida albicans, sinonimnya Candida stellatoidea dan Oidium albicans. Kembalikan kepada Taya. Terima kasih penjelasannya, Vilja dan juga Audi Rizky. Selanjutnya ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh Candidiasis sp yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian penyakit Candidiasis. Candidiasis merupakan suatu infeksi jamur yang disebabkan oleh Candida sp dan merupakan salah satu infeksi jamur yang sering ditemukan menyerang manusia. Menurut Yogo pada tahun 2011, Candidiasis terjadi karena adanya pertumbuhan jamur secara berlebihan yang dalam kondisi normal muncul dalam jumlah yang kecil. Nah, pertumbuhan jamur tersebut dapat dilakukan pada tubuh yang sehat. Jamur Candida ini memperbanyak diri dengan membentuk tunas. Secara jamur ini disebut blastospora atau sel ragi. Next. Nah, teman-teman, ada juga beberapa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur Candida albicans, seperti infeksi jamur pada vagina, plak putih pada mulut, infeksi saluran kencing, candidemia, intraabdominal candidiasis, meningitis jamur. Candida albicans dianggap sebagai spesies yang paling patogen dan menjadi penyebab terbanyak candidiasis. Tetapi, spesies yang lain ada juga yang dapat menyebabkan penyakit, bahkan ada yang berakibat fatal. Next. Selanjutnya ada modifikasi jamur Candida albicans yang akan dibacakan oleh teman saya, yakni Stephanie. Kepada Stephanie, saya persilahkan. Baik, modifikasi jamur Candida albicans. Biofilm Candida albicans. Biofilm adalah kumpulan spesies dari mikroorganisme yang akan terbentuk ketika organisme menempel pada permukaan yang lembab, kemudian berubah menjadi secret polymer extracellular atau EPS yang berperan sebagai pengikat permukaan dan pengikat organisme lainnya. Kemampuan Candida albicans untuk membentuk biofilm pada substrat yang berbeda diukur dengan menentukan aktivitas metabolisme melalui spektrofotometri dan menimbang berat kering dari biofilm yang terbentuk. Biofilm Candida albicans divisualisasikan dengan menggunakan confocal scanning laser microscopy atau CSLM dan kombinasi dari pewarna fluorescent FAN1 dan konjugat konkanalvalin A Alexa Fluor 488. Metode modifikasi permukaan substrat pada Candida albicans salah satunya adalah dengan metode modifikasi permukaan melalui penambahan surface modifying end groups atau SMES atau melalui pengubahan komposisi kimia substrat. Percobaan pengaruh modifikasi permukaan pada 3 substrat Candida albicans yang berbeda, diantaranya yaitu yang pertama ada pengaruh modifikasi permukaan pada polyether uretan atau elastan 80A, E80A, dan yang kedua ada modifikasi pada permukaan polikarbonat uretana, dan yang ketiga ada pengaruh modifikasi permukaan pada polyethylene ether phthalate atau PET. Yang pertama adalah pengaruh modifikasi pada permukaan E80A. E80A sendiri adalah polyether uretana yang terdiri dari segmen keras 4,4
metilen bisphenyl diisocyanat atau MDI, dan segmen lunak politetrametil eta oksida atau PTMO, polidimetil silosan PDMS. Permukaan poliuretan dimodifikasikan dengan menambahkan 6% polietilen oksida atau 6 PeO, 6% fluorokarbon, 6 FC, atau silikon. Modifikasi ini menunjukkan adanya pengurangan yang cukup signifikan untuk aktivitas metabolisme biofilm yang terbentuk pada Candida albicans. Selain itu, total biomasa biofilm yang terbentuk adalah 74% lebih rendah dibandingkan permukaan E80A yang tidak dimodifikasi. Nah, dari tabel dapat kita lihat substrat polieter uretan E80A bila tidak dimodifikasi, aktivitas metaboliknya lebih tinggi dibandingkan yang dimodifikasi, seperti yang dimodifikasi dengan 6 PeO SME, 6 FC SME, dan silikon SME. Kemudian, yang kedua adalah pengaruh modifikasi permukaan pada polikarbonatur etana. Bionat 90A adalah polikarbonatur etana yang dengan segmen keras MDI dan segmen lunak poli 16 heksil 12 etil karbonat. Karboksil 90A adalah polikarbonatur etana silikon yang terbuat dari segmen keras MDI dan segmen lunak PDMS dan polikarbonat alifati yang diakhiri dengan hidroksil. Keduanya sama-sama memiliki silikon SMIS yang berkaitan kovalen dengan polimer dasar. Namun, modifikasi jenis ini tidak dijumpai adanya perbedaan aktivitas metabolik yang signifikan. Seperti yang bisa kita lihat dalam tabel, permukaan yang dimodifikasi dengan yang tidak dimodifikasi tidak dijumpai adanya perubahan metabolic activity yang signifikan. Yang ketiga, ada pengaruh modifikasi permukaan polieter etilen esterat atau PET. Permukaan PET dimodifikasi untuk menghasilkan permukaan hidrofilik, hidrofobik, anionik, dan juga kationik. Permukaan hidrofobik adalah PET yang dilapisi oleh polybenzil NN dietil ditiokarbamat kostiren, sedangkan permukaan hidrofilik adalah PET yang dilapisi oleh BDED-PC yang dipolimerisasi dengan poliakrilamida. Permukaan kationik dan anionik masing-masing adalah PET berlapis PDED-PC yang dipolimerisasi dengan metiodid dari polidimetil aminopropil akrilamida atau garam natrium dari poliasam akrilat. Namun, pemodifikasian jenis ini juga tidak menunjukkan perbedaan yang nyata secara statistik. Bisa kita lihat dari tabel, yang dimodifikasi maupun yang tidak dimodifikasi tidak menunjukkan adanya aktivitas metabolik yang signifikan. Selain metode modifikasi permukaan, juga ada metode modifikasi pemeriksaan beta-deglukan Candida albicans secara in vitro. Menurut metode modifikasi ini adalah dengan mengubah prinsip pemeriksaan beta-deglukan dari deteksi antigen komponen dinding sel menjadi pemeriksaan enzimatik. Modifikasi ini mendeteksi beta-deglukan yang memiliki bentuk ikatan 1 menjadi 3, 1 menjadi 4, dan 1 menjadi 6 yang diurai oleh beta-glukanase dan D-glukose. Yang bisa kita lihat dari gambar ini adalah struktur dari beta-deglukan Candida albicans. Nah, hasil reaksi enzimatik yang mengurai beta-deglukan dari Candida albicans menggunakan glukanase dapat dideteksi dengan glucose analyzer atau gluco-DR sebagai glukosa. Namun metode ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan untuk metode pemeriksaan hasil modifikasi adalah kurangnya ketelitian nilai bila dibandingkan dengan reaksi antigen antibodi, sehingga masih memerlukan perbaikian sensitivitas. Yang kedua, kekurangannya yaitu terdapat ketidakspesifitas penguraian yang dilakukan oleh glukanase terhadap komponen dinding fungus. Sedangkan kelebihan yang dimiliki oleh metode pemeriksaan hasil modifikasi ini, yaitu prosedurnya lebih murah, peralatannya tidak serumit dan semahal biaya operasional jika dilakukan pemeriksaan reaksi antigen antibodi dan waktunya yang relatif lebih singkat.
Sekian bagian untuk modifikasi permukaan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Stephanie atas penjelasannya mengenai modifikasi. Sekian dari kelompok kami Kandida Albicans. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih.